Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran agama. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah bisa hadir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun kita masih berada dalam situasi COVID-19, tapi Ibu yakin kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu dengan disiplin. Dan Ibu juga tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan kalian agar tetap menjaga kesehatan di rumah. Rajin-rajinlah berolahraga dan makanlah makanan yang bergizi. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali suatu pembelajaran, secara rutin Ibu akan selalu mengajak kalian untuk melantunkan Puja Saraswati, untuk memohon inspirasi dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa melekat dalam pikiran kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing. Sekarang, letakkan tangan di depan dada dengan sikap tangan Amustikarana. Ibu akan pandu secara virtual. Berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajebirwa Jeniwati Dinamawe Niawantu Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Agung, dalam manifestasimu sebagai Dewi Saraswati, hamba memujamu. Semoga engkau selalu memancarkan kekuatan rohani dan kecerdasan pikiran. Berdoa. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan lanjutkan tentang pembahasan materi hari ini. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini itu masih berkisar dalam tatanan bab 2, yakni parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Adapun materi yang Ibu sampaikan hari ini itu adalah menyambung materi sebelumnya, yakni pembahasan tentang parwa yang pertama dari Mahabharata, yaitu Adi Parwa. Semoga apa yang kalian simak minggu lalu masih melekat dalam pikiran kalian. Dalam silsilah generasi Paurawa, lahirlah Maharaja Duswanta menikahi Sakuntala, yang kemudian menurunkan Sang Bharata. Sang Bharata dapat menaklukkan dunia dan daerah jajahan, kemudian dikenal sebagai Bharatawarsha. Sang Bharata kemudian menurunkan dinasti Bharata. Dalam dinasti Bharata, lahirlah Sang Kuru yang menyucikan sebuah tempat yang disebut dengan Kuru Ksetra. Kemudian menurunkan Kuru Wangsa atau dinasti Kuru. Adapun salah satu dari keturunan Sang Kuru atau Kuru Wangsa yang bertahta di Astinapura bernama Raja Pratipa. Beliau memiliki permaisuri bernama Sunanda dari kerajaan Siwi yang kemudian melahirkan 3 putra. Di antara ketiga putra tersebut, Sentanu dinobatkan menjadi raja. Raja Sentanu kemudian menikahi Dewi Gangga, berputra 8 orang. 7 putranya yang lain ditenggelamkan ke sungai oleh istrinya sendiri,
sedangkan putranya yang terakhir berhasil selamat karena perbuatan istrinya dicegah oleh sang raja. Putranya tersebut bernama Dewa Brata. Namun di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Bhisma. Raja Sentanu kemudian menikah sekali lagi dengan seorang putri nelayan bernama Satyawati. Dari Satyawati melahirkan 2 putra bernama Citrangada dan Wicitrawirya. Citrangada mewarisi tahta ayahnya. Namun karena ia gugur di usia muda pada suatu pertempuran melawan seorang raja Gandharwa, pemerintahannya digantikan oleh adiknya yang bernama Wicitrawirya. Wicitrawirya menikahi Ambika dan Ambalika dari kerajaan Kasi. Tak lama setelah pernikahannya, Wicitrawirya wafat. Untuk memperoleh keturunan, kedua janda Wicitrawirya melangsungkan upacara yang dipimpin oleh begawan biasa. Ambika melahirkan Dhritarashtra yang buta, sedangkan Ambalika melahirkan Pandu yang pucat. Atas anugerah begawan biasa, seorang pelayan yang turut serta dalam upacara tersebut melahirkan seorang putra bernama Widura yang sedikit agak pincang. Dhritarashtra menikahi Gandhari, kemudian memiliki 100 putra yang disebut Kaurawa. Pandu menikahi Kunti dan Madri. Kunti melahirkan Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Madri melahirkan Nakula dan Sahadewa. Keturunan Pandu tersebutlah yang disebut dengan Pandawa. Nah, demikian tadi ulasan dari Ibu terkait dengan silsilah Wangsa Kuru yang akhirnya menurunkan Pandawa dan Kurawa. Semoga hari ini kalian lebih paham sehingga kita bisa lanjut ke parwa berikutnya. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membahas bagian selanjutnya, yakni parwa yang kedua, yaitu Sabha Parwa, yang ketiga Wana Parwa, keempat Wirata Parwa, kelima Udyoga Parwa, keenam Bhisma Parwa, ketujuh Drona Parwa, 8 Karna Parwa, ke-9 Salya Parwa. Nah, hanya itu dulu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai sampai Salya Parwa. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan mulai dengan kitab Sabha Parwa yang merupakan kitab kedua dari seri Astadasa Parwa. Adapun kata Sabha Parwa itu berasal dari kata Sabha dan Parwa. Sabha itu artinya sidang atau rapat atau pertemuan besar. Jadi kitab Sabha Parwa adalah kitab yang berisikan tentang pertemuan para Pandawa dan Kaurawa di sebuah ballroom untuk bermain judi atas rencana Duryodhana. Kitab Sabha Parwa juga menceritakan kisah para Kaurawa yang mencari akal untuk melenyapkan para Pandawa. Atas siasat lecek dari Sangkuni, Duryodhana mengajak para Pandawa bermain dadu. Taruhannya adalah harta, istana, kerajaan, prajurit, sampai diri mereka sendiri juga menjadi taruhannya. Dalam permainan yang telah disetel dengan sedemikian rupa, para Pandawa akhirnya mengalami kekalahan. Dalam kisah tersebut juga diceritakan bahwa Drupadi akan ditelanjangi oleh Dursasana karena menolak untuk menyerahkan pakaiannya. Atas bantuan Sri Krishna, Drupadi berhasil diselamatkan. Pandawa yang sudah kalah wajib menyerahkan segala hartanya, namun berkat pengampunan dari Dhritarashtra, para Pandawa mendapatkan kebebasannya kembali.
Tetapi karena siasat Duryodhana yang licik, perjudian dilakukan sekali lagi. Kali ini taruhannya adalah siapa yang kalah harus keluar dari kerajaannya dan mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Pada tahun yang ke-13, yang kalah harus hidup dalam penyamaran 1 tahun. Pada tahun yang ke-14, yang kalah berhak kembali ke kerajaannya. Dalam pertandingan tersebut, para Pandawa kalah sehingga terpaksa mereka harus meninggalkan kerajaannya. Demikianlah isi singkat dari kitab Sabhaparwa. Dan sekarang Ibu lanjutkan parwa yang ketiga, yakni Wanaparwa. Wanaparwa. Wanaparwa itu berasal kata wana dan parwa. Kata wana itu berarti hutan. Jadi Wanaparwa itu adalah buku tentang pengembaraan selama di hutan. Kitab Wanaparwa merupakan kitab ketiga dari seri Astadasaparwa, mana menceritakan kisah pengalaman para Pandawa bersama Drupadi di tengah hutan. Mereka bertemu dengan Resi Biasa, seorang guru rohani yang mengajarkan ajaran-ajaran Hindu kepada Pandawa dan Drupadi, istri mereka. Atas saran Resi Biasa, Arjuna bertapa di Gunung Himalaya agar memperoleh senjata sakti yang kelak digunakan dalam Bharatayuddha. Kisah sang Arjuna yang sedang menjalani masa bertapa di Gunung Himalaya menjadi inspirasi untuk menulis Kekawin Arjuna Wiwaha. Wirataparwa. Wirataparwa ini merupakan buku para Pandawa selama berada di negeri Wirata. Kitab Wirataparwa merupakan kitab keempat dari seri Astadasaparwa. Kitab ini menceritakan kisah penyamaran para Pandawa beserta Drupadi di kerajaan Wirata. Yudhistira menyamar sebagai ahli agama dengan nama Dwija Kangka. Bima menyamar sebagai juru masak dengan nama Balawa. Arjuna menyamar sebagai guru tari dengan nama Werhatnala. Sedangkan Nakula menyamar sebagai penjinak kuda dengan nama Gerantika. Sahadewa menyamar sebagai pengembala sapi dengan nama Tantipala. Dan Drupadi menyamar sebagai penata rias dengan nama Syorendri. Udyogaparwa. Kitab Udyogaparwa itu berisi kisah tentang persiapan perang keluarga Bharata atau yang sering disebut dengan Bharatayuddha. Dalam hal ini, Krishna yang bertindak sebagai juru damai gagal merundingkan perdamaian dengan Korawa. Pandawa dan Korawa akhirnya mencari sekutu sebanyak-banyaknya di penjuru Bharatawarsha, dan hampir seluruh kerajaan India kuno terbagi menjadi 2 kelompok. Bhismaparwa. Kitab Bhismaparwa merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di medan Kurukshetra. Dalam hal ini, Bhisma diangkat sebagai panglima perang di pihak Korawa. Dalam beberapa bagiannya, di sini juga terselip suatu percakapan suci antara Krishna dan Arjuna menjelang perang berlangsung. Percakapan tersebut dikenal sebagai kitab Bhagavad Gita. Dalam kitab Bhismaparwa juga diceritakan gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 karena usaha Arjuna yang dibantu oleh Sri Kandi. Dronaparwa. Kitab Dronaparwa menceritakan kisah pengangkatan Begawan Drona sebagai panglima perang pihak Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhistira, namun gagal.
Drona akhirnya gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestadyumna ketika ia sedang tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya Aswatthama. Dalam kitab ini juga diceritakan kisah gugurnya Abhimanyu dan Gatotkaca. Karna-Parwa. Kitab Karna-Parwa menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bhisma, Drona, dan sekutunya yang lain. Dalam kitab tersebut juga diceritakan gugurnya Dursasana oleh Bima. Salya menjadi kusir kereta Karna, kemudian terjadi pertengkaran antara mereka. Akhirnya Karna gugur di tangan Arjuna dengan senjata Pasupati pada hari ke-17. Salya Parwa. Kitab Salya Parwa berisi kisah pengangkatan Sang Salya sebagai panglima perang Kurawa pada hari ke-18. Pada hari itu juga Salya gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudara-saudaranya, Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu menjadi ejekan para Pandawa sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut, Duryodhana akhirnya gugur, tapi ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima perang. Baiklah anak-anak, demikian pemaparan Ibu, baru bisa sampai Salya Parwa. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan lagi untuk Parwa berikutnya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih kesempatan kepada kalian. Apabila ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan nanti melalui chat di grup. Dan untuk selanjutnya, nanti Ibu akan berikan kalian soal-soal berupa soal latihan, itu melalui Google Form. Nanti Ibu akan share linknya di WA grup. Dan sebagai akhir kata, marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengaturkan Paramo Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.